Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali berjumpa di doa pagi. Mari sama-sama kita berdoa, kita siapkan hati untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami rasakan Engkau hadir di tempat di mana kami berada dan kami percaya hadirat-Mu Tuhan itu akan menjamah dan memulihkan setiap kehidupan kami di dalam nama Yesus. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh setiap kami Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir hati kami Tuhan, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya.
segalanya. lebih dari Segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami ingin lebih dekat Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, kami ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita sembah Dia. Kiara lama ya syara lama ya lama ya lama ya lama. Kiara lama ya lama ya se. Lebih dari segalanya, lebih dari apapun, kami ingin mengenalmu Tuhan. Kami ingin mendekat kepadamu Yesus. Kiara lama ya syana maya lama ya nama ya lama. Kiara lama ya shikyana maya nama ya lama ya se. Kami bawa sembah kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Buat kemuliaan-Mu. Kiara lama ya syana maya lama. Kiara lama ya syana maya lama. Kiara lama ya shikyana maya. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Pakai bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kiara lama ya shikyara lama. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan-Mu. Emas, perak, dan permata ya Tuhan,
yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku, bagi kerajaanmu. Mengikutmu Tuhan, mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku, bagi kerajaanmu. Mengikutmu, mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku, bagi kerajaanmu. Kami siapkan hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau buka telinga kami untuk kami mendengar seperti seorang murid. Biar benih firman yang ditabur jatuh di tanah hati yang baik. Dan kami punya hati yang mau diajar oleh firman-Mu. Dan sungguh-sungguh kami rindu. Kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Senang sekali pagi hari ini kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan yang ditabur tidak akan pernah sia-sia. Seperti tema Gereja Mawar Syaron di bulan ini adalah membangkitkan pemimpin-pemimpin yang besar. Saya percaya tema ini pasti lahir dari hati Tuhan. Karena tidak ada satupun tema yang berasal dari manusia. Karena kita ingin supaya Tuhan itu bekerja untuk memakai setiap orang. Yaitu Anda dan saya. Kitalah umat Tuhan, kitalah jemaatnya. Nah, kita mau lihat satu kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam Matius 9 ayat yang ke-35 sampai dengan 38. Boleh kita buka sama-sama. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan yang ke-38. Saya membacakannya bagi Anda. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Dari firman ini kita tahu mengapa kok Tuhan itu membangkitkan pemimpin-pemimpin yang besar. Karena Tuhan itu memiliki visi atau tujuan. Dan tujuan Tuhan itu selalu adalah yang sesuai dengan kehendak Bapa, yaitu tujuan yang mulia. Jadi bukan karena sesuatu hal yang gak perlu atau seperti hal yang sia-sia, maka Tuhan tuh mau bangkitkan banyak pemimpin. Tapi Tuhan tuh punya visi, karena apa? Bapak Ibu Saudara, dari perikop ini aja kita belajar bagaimana ada banyak orang itu yang membutuhkan kasih Tuhan. Karena itu dibutuhkan pemimpin-pemimpin, yaitu Anda dan saya, untuk kita bisa dipakai Tuhan mengembalakan setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Firman Tuhan katakan di ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus sendiri kita tahu mengambil rupa seorang manusia ketika datang di dunia ini. Sama seperti kita, Yesus juga memiliki keterbatasan fisik. Tetapi dia memakai setiap waktu di dalam hidupnya tidak untuk hal yang sia-sia. Tetapi setiap kali Yesus di dalam kehidupan sehari-harinya mengambil keputusan untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Kita tahu kalau ayat ini dibuka dengan kata-kata seperti ini, artinya di mana Yesus berada, di situ keselamatan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Ada banyak orang itu yang ditolong oleh Tuhan. Bahkan dari ayat 35 ini saya belajar, Yesus tidak hanya memiliki belas kasihan, tetapi belas kasihan itu juga disertai dengan tindakan.
Karena jika hanya Yesus memiliki belas kasihan dan tidak bertindak apa-apa, tidak berkeliling, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, maka tidak pernah akan ada keselamatan dan kesembuhan, bahkan kelepasan terjadi. Lalu di ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi kita rindu sebagai anak-anak Tuhan, Anda dan saya, kita mau memiliki mata seperti yang dimiliki Yesus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ada belas kasihan Tuhan di hati kita dan itu terpancar lewat mata kita ketika kita lihat orang-orang di sekeliling kita. Baik itu satu orang maupun kerumunan orang, kita bisa melihat seperti Yesus melihat mereka. Kita melihatnya dengan belas kasihan. Dan Tuhan punya alasan, kenapa? Karena mereka itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak memiliki gembala. Artinya tidak ada yang menuntun hidup mereka. Mereka itu seakan-akan berjalan seorang diri. Nah, mari kita lihat ayat berikutnya. Ini adalah ayat kuncinya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Inilah alasan mengapa Tuhan itu membangkitkan banyak pemimpin-pemimpin di dunia ini. Yang saya maksudkan adalah pemimpin-pemimpin rohani. Kenapa? Karena Tuhan itu membutuhkan banyak pekerja untuk tuaian. Dan saya percaya pekerja itu tidak perlu kita bingung ada di mana ya, mungkin ada di luar sana. Karena pekerja itu sesungguhnya kalau kita menyadari itu adalah kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Pekerja itu adalah Anda dan saya. Kita ini adalah pekerja yang dipanggil untuk tuaian, untuk menuai ladang yang sudah menguning. Karena ada catatan di sini dikatakan tuaian itu sungguh banyak Bapak Ibu Saudara. Nah, saya memiliki sebuah pengalaman rohani beberapa waktu lalu ketika pulang dari sebuah acara di gereja, saya menaiki sebuah kendaraan umum dan ketika hampir sampai di rumah tempat tujuan saya, tiba-tiba saja ada suara hati berkata, beritakanlah Injil. Saya melihat pengemudi daripada kendaraan umum itu dan saya langsung dengan bersegera memperkenalkan diri, lalu saya menanyakan nama orang tersebut dan saya menceritakan tentang kasih Yesus. Saya memberitakan bahwa ada seorang pribadi Pak, namanya Tuhan Yesus. Dia pernah Pak datang ke dunia ini, turun ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa Bapak, juga dosa saya. Bapak cukup percaya, buka hati kepada Yesus namanya, maka Bapak akan diselamatkan dari setiap dosa dan kesalahan. Saat itu memang Bapak itu tidak meresponi, tetapi menolak dengan baik. Namun saya yakin Bapak Ibu Saudara setelah turun dari kendaraan umum itu, bahwa Injil yang saya beritakan tidak pernah sia-sia. Mungkin saat hari itu, malam itu, saya tidak langsung menuai keselamatan Bapak ini. Tapi saya yakin saya sedang menabur benih Injil kepada salah satu tuaian yang ada di kota ini, yaitu seorang Bapak yang waktu itu saya berkendara dengan kendaraannya. Dan saya yakin Injil yang ditabur itu akan Tuhan berkati sampai nanti pada waktunya Bapak itu akan dituai. Artinya apa? Bapak itu akan sadar dan bertobat dari dosanya dan membuka hati percaya kepada Yesus. Karena satu firman yang saya pegang bahwa Injil itu kekuatan Allah. Bagian saya sebagai anak Tuhan adalah menabur benih Injil. Dan saya tahu keberanian juga datangnya dari Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi yang mendorong saya berani. Karena hati saya diliputi dengan belas kasihan dan saya ingin Bapak ini juga diselamatkan, masuk dalam kerajaan surga tidak binasa. Dan saya yakin bahwa Injil itu Tuhan akan kerjakan, itu adalah bagian yang akan Dia lakukan dalam kehidupan Bapak itu. Lalu kita lihat sebuah contoh, kenapa kok Yesus ucapkan ayat ini ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Karena dari percakapan dengan perempuan Samaria, kita akan buka sama-sama di dalam Yohanes 4. Kita lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Yesus sendiri itu juga memberitakan Injil.
Kita pasti sudah tahu ceritanya. Saya akan singkat saja di Yohanes pasal yang keempat. Anda boleh buka bersama dengan saya. Dikatakan di ayat yang ke-5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sederhana ya Bapak Ibu Saudara, perempuan itu memiliki tugas kewajiban sehari-hari untuk menimba air sebagai sumber dalam kehidupannya. Dia tidak menyapa Yesus karena dia adalah orang Samaria, Yesus orang Yahudi. Dan dia tahu batasannya bagaimana orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Tetapi saya terharu karena dikatakan di sini sekalipun Yesus itu letih oleh perjalanan. Tetapi ketika matanya memandang ada seorang perempuan, artinya apa? Ada tuaian yang di dekatnya, sekalipun letih secara fisik, tetapi Yesus tetap membuka mulutnya dan memberitakan kabar baik kepada perempuan itu. Dibuka dengan perkataan, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Dan kata-kata itu dilanjutkan dengan percakapan-percakapan yang akhirnya Yesus memperkenalkan bahwa dialah air kehidupan. Dan Yesus menyingkapkan dosa wanita ini. Bahkan sampai di akhir Yesus menyatakan bahwa dialah Mesias, sang juru selamat itu. Dan kita tahu kisahnya bagaimana perempuan itu meletakkan tempayannya, meninggalkan dan kembali ke kota dan memberitakan tentang apa yang dialami. Dan kita tahu keajaiban terjadi secara percepatan, bagaimana satu wanita ini dituai oleh Tuhan. Dan wanita ini membawa tuaian yang lebih banyak. Lewat pekabaran yang dia sampaikan, kesaksian yang baru dia alami berjumpa dengan Yesus, seluruh kota itu menjadi percaya kepada Yesus. Nah, ada satu ayat yang menarik di dalam pasal ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bertanya di mana murid-murid Yesus kok hilang? Murid-murid sibuk untuk membeli makanan gitu ya. Mereka pasti mengalami kelaparan juga. Tapi kita lihat bagaimana ketika mereka datang sampai di dekat Yesus, mereka mau berikan Yesus makan. Kita lihat di ayat 33. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Jadi mereka sibuk dengan urusan jasmani gitu ya Bapak Ibu Saudara. Mereka sibuk dan bahkan mempersilakan Yesus untuk makan. Tapi mereka bingung kok Yesus seakan-akan gak mau makan. Ada gak ya yang bawain Yesus makanan tadi? Siapa ya gitu. Sampai akhirnya di ayat 34 Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu Saudara, murid-murid tidak tahu kejadian apa. Tapi seandainya pada zaman itu ada orang yang bisa menceritakan kepada murid-murid, murid-murid baru menyadari, oh ini loh maksudnya Yesus. Yesus sendiri sudah mempraktekkan apa yang dia ucapkan di ayat 34 dan 35. Bahwa yang terutama itu adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu apa? Seperti amanat agung dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Beritakan Injil kepada sebanyak mungkin orang dan tuailah jiwa-jiwa. Dan Yesus memberi contoh bagaimana ketika dia menjumpai seseorang jiwa, dia tidak mengabaikan wanita itu. Kalau Yesus berdiam diri dan mengabaikan, maka tidak ada Yohanes pasal 4 ini. Tapi Yesus selalu sekalipun lelah, tetap dimanapun beliau berada, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dari orang yang terikat. Itulah pekerjaan yang harus Yesus selesaikan. Saya berdoa biar ayat 34-35 ini juga menjadi prinsip dalam hidup kita. Setiap hari di dalam kesibukan atau rutinitas hidup kita jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ada kehendak Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan
dan selesaikan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Dan ditutup dengan ayat 35 bahwa kita seringkali berpikir tuaian tuh nanti atau mungkin ya tunggu aja kalau ada event seperti KKR dan lain-lain itu baru menuai. Tapi Tuhan katakan apa? Sebenarnya untuk kita menuai itu bisa setiap waktu. Ketika apa? Kita sengaja melihat sekeliling kita dan memandang bahwa setiap orang di sekeliling kita yang belum percaya Yesus itu adalah tuaian yang harus dituai. Bahkan ada janji Tuhan di sini, mereka itu sudah matang untuk dituai. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang di luar sana. Kita ini dipanggil menjadi pekerjanya Tuhan. Untuk apa? Kita menuai setiap jiwa-jiwa atau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan kaget Bapak Ibu Saudara ketika nanti Anda melakukan firman ini. Anda menginjil kepada orang yang belum percaya Yesus. Secara tiba-tiba orang itu berkata, ya aku mau percaya kepada Yesus. Bisa secepat itu Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya alami juga beberapa waktu lalu. Lalu ketika Anda tahu ada keluarga atau rekan Anda yang mengalami sakit. Anda datang dengan sengaja dan mendoakan, menumpangkan tangan. Dan ketika kesembuhan terjadi, Anda sedang mengalami pemakaian Tuhan. Dan Anda akan bersuka cita karena melihat orang itu yang sakit mengalami mujizat, kesembuhan. Bahkan ketika ada orang yang terikat dengan roh jahat, ketika Anda mengucapkan iblis pergi di dalam nama Yesus, iblis keluar di dalam nama Yesus, ketika itu roh jahat pergi, maka Anda juga akan bersuka cita karena Anda melihat orang-orang mengalami kelepasan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mau dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang itu bukan hanya sekedar jabatan, tetapi kita sadar di balik kata pemimpin itu artinya kita dipanggil menjadi pekerja untuk menuai setiap tuaian yang sudah menguning. Mari sama-sama yuk kita tutup mata sejenak. Sebelum kita mau angkat pujian ini, kita minta hati Tuhan sekali lagi. Kita minta belas kasihan Tuhan. Karena jabatan kepemimpinan atau kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita tanpa disertai belas kasihan, semua itu akan seperti tong kosong yang nyaring bunyinya, yang tidak ada gunanya Bapak Ibu. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Berikan kami mata seperti mata-Mu Tuhan. Untuk kami bisa punya belas kasihan Tuhan. Karena kami tahu itu adalah teladan yang Kau berikan Tuhan. Ketika ada orang di sekelilingmu, ketika ada tuaian di sekelilingmu, Engkau tidak akan berdiam diri Tuhan. Tapi Engkau akan dengan bersegera memberitakan kabar baik yaitu Injil. Mendoakan orang yang sakit, bahkan mengusir setan dari orang yang terikat. Tuhan, kami minta Tuhan, biar di bulan ini bukan sekedar menjadi tema, tapi ini menjadi nyata dalam kehidupan kami. Engkau pakai kami menjadi pekerja-pekerja untuk menuai jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Emas, perak, dan permata. Mari kita letakkan tangan di dada kita. Kenikmatan Pakai kami Tuhan. yang dunia tawarkan, ku lepaskan. Ini doa kami pagi ini Tuhan. Semuanya untukmu, ku ikut panggilanmu. Sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku, mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku. Penuhi hati kami pagi ini. Bagi kerajaan. Ampuni kalau ada di antara kami yang hari-hari ini hati kami dingin bahkan sudah lama Tuhan. Kami melakukan kehidupan kami sehari-hari, aktivitas kami, bahkan aktivitas pelayanan.
Tapi kami tahu ada sesuatu yang hilang, yaitu belas kasihan Tuhan. Tuhan, kami minta kembalikan itu pagi hari ini. Karena kami tahu, kami bisa menjadi pekerja yang efektif, yang akan menuai dimanapun kami berada ketika kami ini punya belas kasihan. Terima kasih ya Bapak. Kami minta sungguh-sungguh jamah setiap hati, ingatkan nama orang-orang di sekeliling kami yang belum pernah mendengar Injil, dan kami tahu itu adalah tugas kami, bukan tugas orang lain. Kalau ada di antara kami atau di sekeliling keluarga atau rekan kami yang sedang terbaring sakit, berikan kami tangan dan kaki seperti tangan dan kakimu untuk tidak malas melangkah. Bahkan kami meletakkan tangan atas orang tersebut dan kami yakin percepatan kesembuhan akan Tuhan kerjakan. Di dalam nama Yesus kami mau Tuhan tidak tinggal di tempat, tapi kami mau bergerak Tuhan, melihat lebih banyak lagi tuaian itu supaya segera dituai. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Orana maya rana maise, hinarana maya rana maya rana ma, shakana marana maya sanarama, kinarana ma sandere de 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 de, kinarana maya sandarana maya rana maya sandarana ma, kinarana mo sandarana maya rana ma. Kinarana mosikina mara 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 ma, shana marana 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 ma. Ingatkan kami akan nama-nama itu pagi ini juga Tuhan. Dan tolong kami supaya kami tidak lupa. Terus dorong hati kami sampai kami melakukannya. Ora namaya sandara nama takana namaya rana maya sandere re 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 re. Kinara nama sandere re mere re. Apa yang kami lakukan di hidup kami selama kami ada di dunia ini, biar seperti yang kau lakukan, yaitu kami melakukan kehendak-Mu dan kami menyelesaikan pekerjaan-Mu Tuhan. Ora namanya sandara nama takana nama, emas perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu. Ini doa kami Tuhan. Sampai bumi Terima kasih. habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Mari kita angkat kedua tangan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami tahu setiap hari Kau akan sempurnakan kami Tuhan. Tapi kami sadar pagi hari ini ada satu hal esensi yang tidak boleh hilang dalam hidup kami. Sebagai anak Tuhan, yaitu kami punya kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Teguhkan firman-Mu ini sampai menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Beri kami hati untuk kami ingin juga melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pakai kami menjadi pekerja untuk tuaian di akhir zaman ini Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai Anda dan saya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, katakan sama-sama, amin. Sampai bertemu di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.